Melalui forum ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau dari dulu juga mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli. Beliau sangat layak mengambil inisiatif. Di masa reformasi pernah hendak lahir satu provinsi bernama Provinsi Tapanuli. Tetapi kalau kita istilahkan seperti bayi itu urung lahir dan yang melahirkannya keguguran. Saat ini akan kita berbincang dengan satu orang yang pernah aktif menjadi panitia membicarakan atau menggodok bagaimana Provinsi Tapanuli itu lahir. Ketua pembentukan Provinsi Tapanuli di Jakarta, Dr. Martin Sirait. Apa kabar? Sehat, Abang. Bagaimana kabar? Sudah lama tidak bersua, Bang. Ya, baik-baik saja di tengah COVID-19. Sejak dulu saya katakan COVID bisa kita kalahkan hanya dengan imunitas dan doa. Ya. Jadi saya tidak masalah dengan COVID. Sehat, umur 72 tahun sehat, dan saya yakin COVID apapun nanti pasti bisa kita. Kelihatan masih seperti umur 50, Bang, ya. Sahabat Suara Tapian, Pak Martin Sirait ini adalah seorang aktivis, dulu pernah wartawan, juga pernah menjadi politisi, sekarang ketua umum Narasaon se-Indonesia, ya. Ini kita berbincang, Pak Martin, soal Provinsi Tapanuli. Ya. Anda kan salah satu tokoh sentral di balik itu. Tolong cerita. Saya juga dengarkan dulu Profesor Median Sirait, Tunggul Sirait, banyaklah tokoh. Ya. Pak Martin, mohon berbagi untuk kita anak muda, apa dulu sebenarnya latar ingin didirikan, dilahirkan Provinsi Tapanuli. Silakan, Pak Martin. Terima kasih. Jadi sekitar tahun 2001 kita aktif bagaimana membentuk Provinsi Tapanuli, satu-satunya eks-presidenan yang belum menjadi provinsi di Indonesia dengan adanya kebijakan pemekaran. Ya. Waktu itu kita membentuk Forum Masyarakat Tapanuli Jakarta. Forum Masyarakat Tapanuli Jakarta ini terdiri dari Komite Pemrakarsa dan pengarah. Ketuanya adalah Profesor Median Sirait. Selanjutnya saya juga jadi anggotanya, tapi ketua umumnya adalah Profesor Median Sirait. Ada Sintong Panjaitan Jenderal, ada Humuntar Lumanggaol, ada Dodo Siombing, ada hampir banyak sekali tokoh-tokoh Batak yang bergabung di dalam Forum Masyarakat Tapanuli Jakarta. Dan ada juga Komite Penasehat. Komite Penasehat ini puluhan orang, ada Panda Nababan, ada Beni Horas Panjaitan, anggota DPD waktu itu, ada juga Effendi Simbolon, Lundu Panjaitan, ada banyak nama di situ, orang-orang Batak yang memang ingin Provinsi Tapanuli ini. Yang ketiga ada anggota-anggota, kalau saya sebut ratusan, untuk mendukung itu sangat luar biasa, dan didukung oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha, dan juga pemuda, wanita, dan media. Yang keempat, komite kerja atau penyelenggara. Komite kerja itulah yang mengerjakan. Kebetulan saya adalah ketuanya. Di dalam komite kerja ini ada 12 orang, antara lain Martin Huta Barat, Hasudungan Simamora, Edison Manurung, Wilson Sirait, Kapler Marpaung, Parlin Simanjuntak sebagai sekretaris, Andin Alom Sianipar, Panghiudan Siboya, Arion Hutagalung, R.O. Samosir, dan Bohal Tobing. Ada 12 kita komite kerja. Di bawah komite kerja itu ada bidang-bidang anggota, bidang hubungan dengan parlemen, bidang sosial politik,
bidang advokasi dan hukum, bidang sosial budaya, bidang umum, dan sekretariat ada bekerja full time 2 orang. Nah, kita bekerja sama dengan komite pengarah dan komite di provinsi dan di kabupaten kota yang akan ikut. Jadi pada selama 2001 kita lakukan diskusi, dialog, persiapan, kita susun proposalnya. Akhirnya pada tanggal 6 April 2002 kita buat deklarasi masyarakat tentang pembentukan Provinsi Tapanuli di lapangan Merdeka di Tarutung. Waktu itu masih Tapanuli Utara. Dan hadir juga Bupati, hadir 12.000 lebih masyarakat yang mendukung dari 5 kabupaten kota yang akan bergabung. Setelah deklarasi ini sebagai satu legasi untuk pendirian Provinsi Tapanuli sesuai dengan undang-undang, ditandatangani oleh ribuan wakil-wakil, kita sampaikanlah ini ke DPRD kabupaten kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Toba Samosir, dan kabupaten. Waktu itu Samosir belum berdiri dan Umbang Asuntutan belum berdiri. Waktu itu 3 cukup sebenarnya. Waktu itu kita 4. Berakhir kan menjadi minimal 5. Jadi semua memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Dan setelah kita mendapat persetujuan, kita dapat persetujuan DPRD yang ingin bergabung dan Bupati dan Wali Kota yang bergabung. Setelah itu kita masukkan ke DPRD Provinsi dan Gubernur dan juga ke Depdagri, ke Komisi 2 di DPR, karena rencananya rancangan undang-undangnya adalah inisiatif DPR. Administratif sudah kita penuhi dan terakhir waktu itu hanya berupa rekomendasi dari Gubernur. Rekomendasi ini boleh 2, boleh negatif, boleh positif, baik dari DPRD maupun dari Gubernur sesuai undang-undang. Tetapi rekomendasi karena DPRD kabupaten kota yang bergabung dan Bupati dan Wali Kota yang bergabung sudah didapat, sebenarnya sudah harus tinggal di Komisi 2. Ada panitia di Komisi 2, ada tim kerja, dan setelah disetujui di Komisi 2 dibawa ke pleno DPR. Dan waktu itu sekitar 2008 mestinya sudah jadi ini. Waktu itu udah ada pleno di DPR, tinggal menunggu rekomendasi. Hanya 1 lembar surat rekomendasi Gubernur dan 1 lembar surat rekomendasi kabupaten provinsi, ya, rekomendasi DPRD. Karena tingkat 1 tidak bisa menghambat itu. Karena inisiatif di tingkat DPR tingkat pusat dan usulan dari kabupaten kota yang ingin bergabung. Pak Martin, di poin itu kita tahu cerita dari untuk tadi cerita Pak Martin bahwa memang ini kan di DPR RI juga sudah ditanggapi positif. Hanya membutuhkan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara waktu itu juga sudah diberi. Ya. Tetapi DPRD provinsi belum memberi rekomendasi. Tetapi apakah juga waktu itu memang atau miskomunikasi, demo yang sangat kita sebut anarkis, akhirnya meninggal ketua DPRD provinsi Sumatera Utara Aziz Angkat waktu itu dari Golkar. Ya. Apa sebenarnya di balik ini? Ada 2 hal ya. Sesungguhnya sudah ada pertemuan lobby dengan Aziz Angkat di Hotel Marriott waktu itu, dan juga lobby itu bersama Bapak Luhut, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Sebenarnya sudah di lobby, tinggal ketok. Hanya saja harus saya sangat sesalkan panitia Sumatera Utara bisa kita sebut dalam tanda petik gegabah. Panitia Sumatera Utara gegabah dan juga tidak sabar
dan agak bersifat menekan. Jadi bahkan membawa sesuatu simbol-simbol yang tidak kelihatan nyaman. Kita panitia pusat tidak diberitahu tentang itu, tidak koordinasi, dan mereka melakukannya. Apa yang terjadi? Masa ini kelihatannya menakutkan pimpinan DPRD yang memang sudah penyakit jantung. Dia sudah penyakit jantung. Di Jakarta dia beberapa kali dilarikan ke rumah sakit karena kambuh jantungnya. Jadi karena penyakit jantung ada mungkin rasa kekhawatiran atau stres, ya beliau ya dengan sangat menyesal meninggal. Ketua Panitia Sumatera Utara waktu itu Manaor Silitonga bukan? Manaor Silitonga meninggal. Oh. Manaor Silitonga meninggal, terus diambil alih oleh Chandra Panggabean. Sekretarisnya masih tetap Hasulungan Butar-Butar, dan sangat proaktif mereka pahebahebahon di media, sehingga terbuka pro kontra. Padahal dulu kita sepakat nung sorang pe provinsi Tapanuli asa makaroan. Saya sebagai ketua tidak pernah cerita kepada publik mengenai kita sudah dapat syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat konstitusional. Karena di komunitas itu pro kontra itu tinggi, padahal tidak perlu. Padahal aspek legalitas, legitimasi kita dapat sesungguhnya. Jadi ya ini pelajaran, tidak ada gunanya emosional. Tidak ada gunanya emosional untuk mengajukan sesuatu karena itu logis, legasi sosial ekonomi, sosial politiknya kita dapat. Sebenarnya ya itulah. Akhirnya kita menghibur diri dengan labat aong nabi naima hatop adong naniadu. Saya yakin Provinsi Tapanuli akan berdiri. Di ungkapan filosofi itu, Mang. Labat adong ni pinaima hatop adong naniadu. Itu kan ada dalam filosofinya. Berarti kita masih bergairah ini, punya harapan Provinsi Tapanuli akan lahir. Walaupun banyak prosesnya, banyak cerita di balik itu. Ini kan kita dengar ada semacam apa namanya harapan lagi nih, termasuk direncanakan akan dibuka kembali moratorium itu. Pendapat Pak Wartin Sirait? Ya, seyogianya secara faktual dan studi banding provinsi-provinsi, mestinya Provinsi Tapanuli itu sudah jadi. Mestinya itu inisiatif pemerintah pusat juga melihat kondisi nyata sosial, ekonomi, politik. Mestinya tidak harus kita capek masyarakat mengusulkan itu. Inisiatif juga bisa dari pemerintah. Hanya pemerintah ini nggak pro kedaulatan rakyat, tidak. Jadi saya senang bahwa terjadi lagi gerakan masyarakat agar Tapanuli, agar ini segera dihidupkan. Jangan sampai dengan tekanan, dengan pernyataan yang tidak positif. Seperti saya mau katakan, ada hampir semua provinsi induk tidak setuju pemekaran karena dianggap pengurangan wilayah dan otoritas. Ada satu atau dua provinsi yang mengerahkan puluhan ribu untuk menekan DPR, akhirnya disetujui. Janganlah sampai hampir sejuta masyarakat Batak yang di Jakarta ini harus menduduki DPR, kan tidak perlu. Kita santun, kita sopan. Saya sebagai ketua waktu itu selalu mengatakan sopan dan santun, sopan dan santun. Hanya waktu itu kita buat satu spanduk begini, rakyat Batak ingin provinsi, bukan ingin mendirikan negara. Kita buat spanduk waktu itu di DPR seperti itu. Tapi kita sopan, santun semua. Mestinya sudah tinggal ketok. Waktu itu Mas Agung, saudaraku, sahabatku, ketua DPR, Agung Laksono, waktu itu tinggal ketok, hanya satu lembar kertas. Ini kan di Republik ini kadang-kadang soal administrasi, kadang-kadang menjadi hambatan karena ada pro kontra. Kabupaten kota banyak yang berdiri tanpa orang tahu, tinggal ketok. Hanya soal lobby di DPRD, di panitia
panitia, ada macam-macam panitia lah. Padahal tokoh nasional kita banyak tukang lobby. Banyak sesungguhnya, tapi tidak diempatkan itu ya. Lobby ini harus ada juga ikutan-ikutan yang tidak rasional. Saya pribadi tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat melanggar etika, norma, apalagi hukum sebagai ketua. Ya. Pak Martin, tetapi banyak pendapat juga begini. Tanpa Provinsi Tapanuli kita sudah diperhatikan pusat kok. Dengan kepemimpinan Jokowi hari ini, kita tidak bayangkan begitu masif pembangunan di kawasan Danau Toba, walaupun tentu tidak otomatis semua menikmatinya, ada masih perlu pembenahan banyak di sana. Tetapi banyak hal, termasuk jalan, termasuk pembangunan. Sekarang kapal-kapal di sekitaran Danau Toba itu sangat difasilitasi pemerintah gitu. Apa pendapat Pak Martin? Betul. Jadi saya sukacita melihat pemerintahan Jokowi. Saya harus katakan waktu jadi gubernur juga saya adalah relawan Jokowi tanpa pamrih. Waktu menjadi presiden periode pertama saya juga relawan Jokowi. Bahkan saya ada tulis buku Membangun Indonesia Hebat, caranya bagaimana. Dan saya pernah serahkan itu kepada Pak Jokowi juga. Dan di periode kedua juga saya adalah relawan Jokowi, dan tercatat ada buku registernya dan lain-lain. Kita membantu dengan sukarela karena saya melihat Pak Jokowi itu orangnya jujur, orang sederhana, bukan bermain kekuasaan. Jujur dia, itu saya yakini sampai masa jabatannya berakhir, saya yakin dia akan jujur. Jadi saya sangat berharap agar Pak Ludu Panjaitan sebagai tokoh Batak yang ada di pemerintahan, karena dulu dia juga mendukung, berkenan untuk melobi Jokowi. Karena sekarang provinsi boleh dimekarkan khususnya yang berbatasan dengan luar negeri. Ya, kita berbatasan dengan laut, kita dengan Australia kan? Ya, dengan Singapura. Dan yang ingin saya katakan adalah saya yakin dan berharap agar di kepemimpinan Jokowi ini sebelum 2024 kita menjadi Provinsi Tapanuli dan tidak ada yang rugi, bahkan kita akan pasti melayani rakyat yang berdaulat di sekitar Danau Toba. Dan Danau Toba itu sekarang sudah menjadi objek wisata dan subjek wisata prioritas internasional. Dan saya ingin katakan pada tanggal 2 Februari yang lalu Jokowi kan meresmikan 6 pelabuhan dan meresmikan beberapa kapal. Memang di danau sudah luar biasa, tapi jalan-jalan infrastruktur di kabupaten-kabupaten itu hanya jalan negara yang bagus, terlalu jauh dari Sumatera Utara memperlihatkannya itu. Dan kita percaya bahwa Pak Jokowi kiranya nanti berkenan menyetujui pembentukan Provinsi Tapanuli sebelum akhir masa jabatannya. Dan pada tanggal 2 yang lalu Persadaan Raja Toga Narasaon se-Indonesia mengulosi Presiden di Ajibata yang dilakukan oleh Dewan Penasehat Persadaan Raja Narasaon se-Indonesia, Tuan Nanser Sirait, dan Sekjen waktu itu. Saya sebagai Ketua Umum tidak ikut karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal di Jakarta, karena konfirmasi kehadiran Presiden dalam peresmian itu hanya 2-3 hari sebelum beliau hadir di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan kapan Provinsi Tapanuli disetujui, itu kira-kira. Pak Martin, tadi kan sudah diceritakan bahwa proses itu sudah dilalui semua, tinggal sedikit, tetapi tidak jadi lahir Provinsi Tapanuli. Tapi ada juga segelinting pendapat bahwa di komunitas atau panitia lah saya sebutkan, juga tidak satu hati atau sepikir, termasuk misalnya penentuan ibu kota itu. Misalnya Sibolga ingin jadi pusat ibu kota provinsi, tetapi khususnya Toba berharap Siborong-Borong.
gitu. Sebenarnya ada studi mengenai hal itu, karena itu adalah satu syarat, harus ada studi khusus tentang ibu kota. Dari segi sejarah, memang Sibolga adalah ibu kota keresidenan Tapanuli pada saat itu. Dan berdekatan dengan Barus. Ya, berdekatan bagian dengan Barus Tapanuli Tengah. Ya. Tapi untuk Anda ketahui, antara Pemda Sibolga dan Pemda Tapanuli Tengah tidak bisa bekerja sama untuk memperluas itu. Jadi dari segi ibu kota, Sibolga itu kan kecil, kurang lebih 9 km bujur sangkar. Kota ya? Iya, padahal untuk suatu ibu kota, dia adalah kota perdagangan, dan dari hasil studi memang sebaiknya di tengah. Maka waktu itu disepakati secara akademik dan menurut panitia di Siborong-Borong. Tetapi saya katakan, nggak apa-apa kita mengalah, karena nanti jauh lebih mudah. Biasa kok pindah ibu kota dari suatu kabupaten atau provinsi, jadi sudah intern daripada rakyat Tapanuli nanti. Nggak ada masalah. Jadi nggak usah kita masalahkan itu, dan itu juga tidak dimasalahkan di DPR. Terserah mau diketuk yang mana. Ada dua alternatif, Sibolga atau Siborong-Borong. Jadi nggak usah kita berbeda pendapat mengenai hal itu. Jadi itu sudah tidak menjadi penghambat sesungguhnya, bahkan dari dulu sampai sekarang. Kalau di DPR sudah di lobby nggak ada masalah, mana saja diketok setuju. Baik. Yang pasti lahir dulu. Nanti itu dengan perda gampang pindah ke tempat yang jauh lebih baik. Ya, karena ada orang bilang kan tahun-tahun pertama pemerintahan Mazim awal boleh di Sibolga sambil berencana untuk mempersiapkan ibu kota yang layak. Wong Indonesia saja mau pindah ibu kota, ya banyak yang pindah ibu kota normal, di dunia internasional juga itu biasa. Jadi jangan masalahkan, jangan itu menjadi penghambat. Itu kira-kira. Pak Martin, kita orang Batak kan disebut pintar bicara, pintar melobi. Terbukti banyak politisi, banyak pengacara karena pintar ngomong itu. Tetapi kelemahan kita sebagai anak muda, saya melihat kita tidak mampu membuat narasi yang satu fokus gitu. Di beberapa waktu lalu saya mendengar ada komunitas, misalnya karena teknologi pandemi ini memacu itu, banyak orang sekarang berdiskusi di Zoom. Di waktu yang sama ada beberapa komunitas misalnya membicarakan Provinsi Tapanuli. Saya pikir ini kan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Ya bisa jadi liar karena tidak ada satu sinkronisasi pemikiran bersama ini membangun narasi itu. Apa pendapat Pak Martin? Saya melihat ini kan tidak ada pendekatan struktural. Kita kan semuanya bersifat egaliter. Kemerdekaan berbicara ada, tetapi juga kebersamaan itu perlu. Disinilah saya sangat mengharapkan melalui forum ini Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau dari dulu juga mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli. Beliau sangat layak mengambil inisiatif. Saya pribadi tidak pernah ada panitia di sana, silakan. Karena ini Ulaun Torok, Ulaun Ripe-Ripe. Saya tidak memiliki otoritas struktural menghambat itu, tapi sifatnya mendukung. Saya begitu. Kebetulan saya juga adalah mediator, selalu mencari win-win solution, jalan damai. Dan itu memang itulah adat kita Dalihan Natulu, selalu ada solusi. Apalagi dengan umumnya kita 99% di daerah Tapanuli itu adalah pengikut Yesus. Jadi tidak ada masalah, pasti ada solusi. Saya berupaya berkomunikasi, bersifat mendukung. Tidak perlu saya mesti ditonjolkan atau apa, tidak. Saya sudah umur 72 tahun, kalau bisa sebelum saya dipanggil Tuhan, Provinsi Tapanuli ini berdiri gitu. Dan kalau bisa sebelum Pak Jokowi mengakhiri jabatan keduanya, beliau memberi hadiah yang layak kepada Provinsi Tapanuli, di mana 95% lebih memilih beliau. Itu kira-kira. Pak Martin, kita sepakat ada anak Tuhan, orang Batak mendapat privilege hak istimewa dekat dengan Jokowi, namanya Luhut Binsar Panjaitan, tokoh sentral kita. Kita harus walaupun mungkin ada yang tidak setuju, tapi bagi kita memang beliau itu tokoh yang sangat berperan dan pernah juga memperhatikan
membantu ingin goal Provinsi Tapanuli. Yeah. Mengingat Pak Martin, sebelum pandemi 2 tahun lalu, kami berempat, Pak Martin kenal itu, Ludin Panjaitan, Jasudin Panjaitan, Asdon Hutajulu, dan saya diberi tempat waktu itu wawancara di kantor beliau. Saya sebagai anak muda memberanikan, kami tidak setting ini, saya memberanikan mempertanyakan bagaimana perhatian Pak Luhut tentang Provinsi Tapanuli. Ini saya akan jawab. Jawaban dari Pak Luhut waktu itu dingin. Tidak ada tersirat bagaimana ada semacam api semangat lagi menurut saya. Saya nggak tahu ya, tapi saya bayangkan ini kan sentuhan atau merogoh hati Pak Luhut ini penting juga. Bagaimana pendapat Pak Martin? Saya tidak tahu ya, karena dulu juga sudah ada satu gagasan itu waktu datang dari Tapanuli Utara dulu, datang hampir sebulan dipimpin oleh RE Nainggolan, Martabe, program Martabe. Saya waktu itu jadi moderator di dalam suatu dialog nasional Batak di Convention Hall. Waktu itu ada Jenderal Maraden Panggabean, ada AE Manihuruk, tokoh-tokoh pada zaman itu. Kelihatannya orang Batak ini kalau di kekuasaan agak bersifat sungkan, dianggap tidak nasionalis, memperjuangkan daerahnya. Ada kelemahan orang Batak di situ, dianggap tidak nasionalis kalau memperjuangkan daerahnya. Itu justru salah, karena kita lah yang paling tahu mengenai daerah kita. Justru Pak, sangat kita harapkan agar Pak Luhut dan tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan berjuang juga, berjuang lobby. Saya mengatakan di DPD sekitar sebulan yang lalu, kalau negara ini menuju khilafah, negara Batak Raya akan kami dirikan. Kalau Provinsi Tapanuli tidak dianggap wajar menjadi provinsi, saya pikir orang Batak harus menunjukkan energinya agar Provinsi Tapanuli itu berdiri. Tapi sebenarnya tidak perlu itu. Tidak perlu. Sangat wajar Provinsi Tapanuli itu berdiri dari berbagai tinjauan. Sudah berapa setelah moratorium? Sudah berdiri di Kalimantan Timur, sudah berdiri di Papua. Dan waktu itu alasannya adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan luar atau jendela ke kita menjadi jendela ke Australia, berbatasan dengan laut lepas. Tidak ada alasan dari segi apapun. Saya tidak ingin mengatakan banyak sekali provinsi berdiri atau kabupaten kota berdiri dengan macam-macam di bawah meja. Saya adalah orang yang kebetulan saya ikut di gerakan perangi korupsi. Jadi sebenarnya pada saat itu kalau ada yang melakukan gerakan di bawah meja, selesai itu. Tapi kita tidak ingin seperti itu, karena saya juga ingin Tapanuli itu dengan good governance, productive governance, no corruption. Itu kira-kira. Jadi sebagai ketua tim kerja, ya saya punya kelemahan tidak mengikuti budaya-budaya yang salah itu. Gitu. Mungkin terakhir ini Pak Martin, terima kasih sudah memberi waktu sebagai orang tua. Umur 72 tahun, jalan 73. Tadi tersirat ucapan dari Pak Martin, ini menyentuh. Di masa hidup saya ingin melihat Provinsi Tapanuli itu lahir, dan karena pernah juga berjuang. Sekarang kan sudah semangat lagi membicarakan Provinsi Tapanuli. Apa himbauan Pak Martin agar sinergitas narasi fokus itu, kita tidak lagi jalan sendiri-sendiri, ingin fokus, menyatu, menggolkan ini. Karena dengan media sosial yang ada sekarang, saya mau menghimbau agar semua orang Batak yang di Jabodetabek jalan kaki ke istana dan jalan kaki ke DPR dengan santun, dengan masing-masing membawa kami ingin mendirikan Provinsi Tapanuli, begitu. Tahu nggak kira-kira ratusan ribu jalan, 150.000 ke istana, 150.000 ke DPR, supaya tanpa anarkis ya? Tanpa anarkis, dengan santun, tanpa buang sampah, tanpa merokok. Jalan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bagi yang
tidak setuju tidak apa-apa, nggak usah menghambat. Anda, kita buat di sini dulu, Anda sudah mendukung apabila tidak menghambat. Kita punya hak konstitusional untuk lahir. Kita punya hak legasi untuk lahir. Jadi saya sih ingin seperti itu. Boleh itu disosialisasikan. Mari kita jalan kaki dari Jabodetabek. Entah kamu tinggal di Bekasi, entah tinggal di Tangerang. Banyak kan orang Batak di Jabodetabek ini. Dulu waktu pendirian Provinsi Banten, mereka jalan kaki dari Banten. Mengapa orang Banten bisa begitu? Mengapa orang Batak tidak bisa begitu? Jalan kaki kita meminta kepada negara. Waktu itu saya pernah bikin spanduk. Kami tidak meminta negara Tapanuli. Kami hanya meminta Provinsi Tapanuli untuk mempertinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Martin Sirait sudah memberi tempat bagi kami anak muda di Suara Tapian. Sahabat Suara Tapian, begitu bincang-bincang kami tentang Ketua Pembentukan Provinsi Tapanuli Jakarta. Shalom. Shalom, terima kasih atas media Tapian yang mau mensosialisasikan pembentukan Provinsi Tapanuli. Bahkan diperlukan bentuk-bentuk perjuangan yang beretika. Kita bangun narasinya, Pak. Ya.